Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Syukur, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Sukaharja 2. Di sini rekan saya Ibu Duyani. Assalamualaikum Ibu Duyani. Waalaikumsalam Pak Syukur. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Syukur juga kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baik, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Nanti Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas dan saya akan mengamati proses jalannya pembelajaran. Adapun tujuan pra-observasi ini yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti itu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama berkaitan dengan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat ya. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu peserta didik mampu menuliskan kalimat matematika dan mengungkapkan proses penjumlahan serta pengurangan yang melibatkan dua bilangan yang terdiri atas dua angka. Selanjutnya, itu bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas, dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau dari metode pembelajarannya. Di sini saya dalam pembelajaran ini saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid. Saya juga akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan membaca Pak. Karena ya di kelas ini biasalah ya banyak anak-anak yang belum bisa membaca ya seperti itu. Jadi kelompoknya sesuai dengan kemampuan anak dalam hal membaca. Jadi strategi yang akan Ibu laksanakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning ya. Nah, bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan di kelas? Oke, medianya ya, saya akan menggunakan gambar permen ya. Di situ ada diagram pita dan juga balok dinas untuk mendemonstrasikan di papan tulis sehingga peserta didik secara langsung praktek ya dengan diagram pita atau dengan balok tadi. Baik, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa? Saya akan melaksanakan pembelajaran di hari Selasa di kelas 2 Pak, di jam pertama. Baik Bu, nanti di hari Selasa di jam pertama saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas, melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, kita akan adakan percakapan pasca observasi ya Bu, di mana nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktek. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Saya mendapatkan gambaran gambaran nanti bagaimana pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas 2 ya. Dan gimana supaya pembelajaran lebih menjadi interaktif dan berpusat pada siswa. Baik. Terima kasih Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi ya Bu. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Abdul Syukur dalam berhubungan tanggal 10. Di kegiatan pasca observasi kali ini saya bersama Ibu Duyani sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Baik, di kegiatan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Duyani terkait jalannya observasi kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas? Ya, pembelajaran sudah saya laksanakan walaupun mungkin ya sedikit pasti ya, kalau di observasi ada yang lihatin pasti agak canggung, ada ya. Saya juga merasa sedikit takut karena mungkin sebelumnya ya nggak ada yang melihatin gitu. Namun walaupun demikian saya senang, bersemangat dan menjadi pengalaman yang baru lah buat saya. Alhamdulillah kalau begitu, Bu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengembangan yang Ibu lakukan di kelas? Kemudian langkah-langkah apa yang telah Ibu lakukan di kelas? Pengembangan dan langkah yang saya lakukan yaitu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, di mana saya membagi kelompok dan KKPD, juga menayangkan contoh menuliskan kalimat matematika. Baik, Bu, kira-kira hasil pengembangan yang Ibu lakukan di kelas sudah berhasil atau tidak? Menurut saya sih alhamdulillah berhasil ya, tapi ya masih banyak kekurangan juga sih, dimana siswa menyimak video menuliskan kalimat matematika yang saya tanyakan, anak-anak juga antusias lah yang melihat tayangannya itu. Baik, menurut Ibu sudah berjalan dengan baik ya, di mana siswa menyimak dengan antusias dan video yang Ibu tayangkan. Nah, kira-kira apa kendala yang Ibu hadapi? Kendalanya nih ada anak ya, beberapa anak yang belum bisa membedakan antara penjumlahan dan pengurangan itu. Jadi mungkin memang selain itu juga ada beberapa siswa yang kurang aktif dan kurang fokus dalam belajar. Oh begitu, Bu. Kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ya mungkin karena kita kurang mengajak anak untuk aktif Pak ya. Jadi kalau anak yang diem ya diem aja gitu ya. Jadi yang aktif ya aktif seperti itu Pak. Jadi mungkin dari sayanya juga ya. Jadi kurang mengajak hayo gitu ya ke anak-anak yang belum bisa mengajak untuk aktif, anak-anak mungkin gitu ya Pak ya. Berarti Ibu untuk kedepannya Ibu ingin memetakan kelompok sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka, seperti gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Begitu ya, Bu? Ya Pak, jadi ya masalahnya kan memang anak minatnya beda-beda ya. Mungkin dari dia memang banyak yang gerak, yang nggak mau diem, ada yang mungkin suka dengerin apa ya, suara-suara, terus ada juga yang visual, suka lihat gambar-gambar. Mungkin saya harus banyak menyediakan materi pembelajaran dari itu ya, sesuai dengan minat anak seperti itu. Ya, mudah-mudahan terlaksana proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya ya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Ya insya Allah cepatnya ya Pak ya, karena emang itu perlu ya, karena emang kita perlu memperbaiki diri, perlu perubahan ya untuk kebutuhan anak lah ya. Jadi anak-anak bisa capai lah dari tujuan pembelajaran, juga minat bakatnya juga bisa tercapai dari sesuai minat dan bakatnya, seperti itu Pak. Ya. Nah, luar biasa Ibu semangatnya. Terima kasih atas waktu dan jawaban-jawabannya Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan secepatnya terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya Pak, bagus ya.